sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Mari jemaat yang terkasih, angkat suaramu, naikkan syukurmu ke hadapan Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu. Syukur bagi namamu, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Syukur bagi namamu. Mari jemaat yang terkasih, angkat suaramu, sebab Dia Raja di atas segala raja. Glory bagi namamu. Syukur bagi namamu Tuhan. Segala puji syukur, haleluya. Tinggikan Engkau, glory bagi namamu. Segala puji syukur bagi namamu, Yesus. Haleluya. Yesus, kami sembah dan puja ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena namamu ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami Bapa. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Yesus, kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja. Mari jemaat yang terkasih, angkat suaramu. Berdiri di tengah kami, amin. Ditinggikan dan dipuji. Mari jemaat yang terkasih nyatakan, Yesus, kami puja, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja, amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari jemaat Tuhan nyatakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Allah kita yang luar dahsyat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan dari awal, Yesus, kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, haleluya. Berdiri di tengah kami, amin. Ditinggikan dan dipuji, Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari jemaat yang terkasih nyatakan, sembah dan puji penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Mari jemaat saja nyatakan pada pagi hari ini dengan kesungguhan hati lebih lagi. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Saya mendengar jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dan boleh angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Yes, sebab Kaulah Raja Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri dan angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Glory. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Allah kita. Mari kita sembah Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Sebab Kau layak ditinggikan. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Glory. Syukur bagi namamu. Syukur bagi namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Glory bagi namamu. Mari jemaat yang terkasih nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ini anak-anakmu datang menyembahmu Bapa. Sembah dan puji
penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Sembah dan puji penuhi Yes Tuhan. Amin, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu, Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, amin. Yes Tuhan, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Terima kasih Tuhan, sebab Dia Raja kami. Lord Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebab adalah Raja kami ya Tuhan, kami tinggikan muliakan namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Dimuliakan, mari jemaat Tuhan nyatakan. Ditinggikan, amin. Yesus Tuhan, katakan, Kaulah Raja kami, Kau Raja, amin, yang bertata. Yes Tuhan, haleluya, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Dimuliakan, mari jemaat Tuhan nyatakan. Dimuliakan, boleh angkat tangan muda nyatakan ke hadapan Tuhan kita. Ditinggikan, haleluya, Yesus Tuhan, amin. Engkau Rajaku, haleluya, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan. Mari jemaat yang terkasih, angkat suaramu dan nyatakan. Ditinggikan, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, Engkau Rajaku. Glory, yang bertata, sebab Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, Kau biarkan jemaat Tuhan pada pagi hari ini nyatakan dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati lagi. Mari jemaat Tuhan,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebab Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Amin, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, sebentar kami memuji muliakan nama-Mu. Lebih lagi pada pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan yang dikasihi dengan penuh sukacita, mari kita katakan bersama saya, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi, selamat pagi. Berikan salam sehati, katakan selamat hari Minggu. Kita memuji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita kecaplah dan lihatlah betapa kebaikan Tuhan yang berikan bagi kehidupan kita semua pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, kecaplah dan lihatlah, katakan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, katakan, kasih setia Tuhan. Mari jemaat katakan dari awal, kecaplah dan lihatlah, haleluya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari jemaat yang kasih nyatakan, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Jiwa-jiwa yang dikasih pada pagi hari, dengan penuh sukacita kita memuji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Kecaplah dan lihatlah, katakan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Dengan penuh sukacita sekali lagi jemaat yang dikasihi, kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi nyatakan, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hei, biarkan musik memuji muliakan nama Tuhan pagi hari dengan penuh sukacita lagi. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih boleh nyatakan tangannya di atas, kemana? Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, amin. Katakan, Allah yang mengasihi, haleluya. Allah yang memeliharaku. Saya ingin lebih dengar lebih keras lagi. Syukur bagimu Tuhan, katakan, segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, katakan, Allah yang memeliharaku, katakan, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, haleluya. Allah yang mengasihiku, sebab Allah Engkau yang memeliharaku, memeliharaku, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihi
selamanya. Katakan selamanya. Hey, berikan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Allah kita pada pagi hari dengan penuh sukacita lebih lagi. Sebab kita bersyukurlah, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Dengan penuh sukacita lebih lagi pada pagi hari ini ya, jemaat Tuhan yang dikasihi ya. Amin. Kita membawa pujian kita untuk muji muliakan nama Tuhan. Betapa baik, sungguh luar biasa. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan katakan, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Dengan penuh sukacita lagi pada pagi hari ini kita naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan dengan penuh sukacita, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Mari jemaat Tuhan nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hey, bersyukurlah. Berikan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Allah kita, haleluya. Dipersilakan jemaat yang terkasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadamu Tuhan. Berikan hati kami ya Tuhan, sebagai hati sebagai hamba ya Tuhan, yang taat kepadamu ya Tuhan, mampu mendengar firman-Mu melalui jalan yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau sungguh teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali, amin. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya, yes. Saat ku kembali ke surga. Mari jemaat terkasih kita nyatakan dari awal, amin. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya, amin. Saat ku kembali
ke surga. Mari jemaat Tuhan nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan dari awal dengan kesungguhan hati lebih lagi. Ku tak membawa amin apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua Tuhan, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari jemaat Tuhan nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, inilah yang ku punya, amin, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan. Biarkan jemaat Tuhan saja pagi hari dengan kesungguhan hati. Mari nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dipersilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri dan nyatakan, inilah yang ku punya, hati yang menyembah, amin, dalam roh dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa, katakan, hati yang menyembah, amin, dalam roh dan. Dipersilakan jemaat Tuhan angkat tanganmu dan nyatakan, amin Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarlah Tuhan lagu ini sungguh keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Lewat kejujuran kami Tuhan, kami mau menjadi seorang hamba yang selalu taat dan setia kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu ada dalam kendali-Mu, ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah hidup kami ini kami serahkan seluruhnya kepada pimpinan dan bimbingan-Mu. Sehingga kami dapat melewati hari lepas hari lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Kalau pagi hari ini juga kami datang, biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Di hadapan-Mu untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah kiranya semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan.
Kiranya Roh Kudus-Mu juga mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami pahami, dan kekuatan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Natal. Belum mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru 2023 dan juga Sinen Kuaile. Betul ya? Saya diajarin nama istri saya tadi, saya agak takut salah, tapi itu juga salah kali ya. Tapi selamat Tahun Baru Imlek Bapak Ibu yang merayakan tahun 2574. Kata orang-orang tahun ini adalah tahun kelinci air ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mulia, tentunya kita mau mengikuti arahan bukan dari kelinci ya, tapi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan menjadi serupa dengan gambarannya ya. Di dalam menghadapi tahun 2023 ini Bapak Ibu, mungkin beberapa orang optimis bahwa 2023 ini akan lebih baik, tapi tidak jarang orang-orang juga merasa khawatir ya, karena tahun 2023 ini sepertinya kondisi semakin tidak menentu ya. Kalau kita melihat berita-berita perekonomian dunia tidak lebih baik ya, katanya dampaknya resesi akan terjadi dan berasanya tahun 2023. Kita bersyukur kalau bangsa Indonesia tidak terlalu begitu pengaruh ya kalau kita lihat tahun lalu. Dan juga peperangan yang tidak menentu ya, dari Ukraina dengan Rusia, sekarang Israel juga dengan Iran ya, dan China dengan Taiwan. Kita tidak tahu ya. Itu sebabnya kita sebagai manusia, gak peduli saudara Kristen atau tidak Kristen, kita itu sebenarnya membutuhkan apa yang namanya itu petunjuk-petunjuk. Kita membutuhkan yang namanya itu arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, karena kita sebagai manusia tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Ya, itu kita perlu sekali. Dan ini juga termasuk orang-orang Kristen, kita juga tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Itu sebabnya kita perlu yang namanya petunjuk, kita perlu yang namanya itu bimbingan, arahan-arahan, supaya kita tidak salah melangkah dan kita kuat di dalam menghadapi setiap apa yang terjadi, perubahan-perubahan di tahun 2023 ini. Itu sebabnya lah inilah yang akan coba kita pelajari lewat firman Tuhan yang terambil secara khusus di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang baru saja kita dengar ini adalah ayat yang diambil dari Matius 2 ayat 12, menceritakan kisah tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana ada beberapa orang Majus, dikatakan yang datang dari timur. Orang Majus ini disebut sebagai orang-orang yang berhikmat, orang-orang pinter, ya, orang-orang yang bisa tahu. Biasanya orang-orang hikmat ini dikaitkan dengan sesuatu yang mistik-mistik pada zaman dulu, ya, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib yang tidak diketahui. Tetapi di sini juga disebut orang-orang yang berhikmat dari timur datang ke Yerusalem. Kebanyakan para sarjana Alkitab, ahli Alkitab mengatakan bahwa mereka ini berasal dari negeri Babilonia yang sekarang dikenal dengan negara Irak, sekitar 1000 kilometer
jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh karena nggak ada kendaraan pada waktu itu. Mereka berjalan kaki 1000 kilometer. Mereka berjalan sangat jauh dan melelahkan. Mereka berjalan dari Babilonia ke Yerusalem lewat jalur-jalur yang sulit. Kadang-kadang mereka harus mendaki tebing-tebing yang sempit dan yang curam. Kadang-kadang mereka harus menghadapi cuaca yang dingin dan kadang-kadang badai di malam hari. Kalau siang hari, terik panas matahari itu luar biasa. Bahkan sering muncul perampok-perampok yang mengambil harta mereka, yang kadang tidak segan untuk menyakiti bahkan membunuh mereka. Tapi kenapa orang-orang Majus ini begitu antusias? Mereka begitu semangat untuk tetap melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan ini dan membahayakan ini, datang jauh-jauh ke Yerusalem. Jawabannya sederhana, saudara. Karena mereka punya iman. Mereka memiliki keyakinan yang kuat, mereka punya kepercayaan yang sudah diteguhkan dari apa yang sudah mereka dengar dan apa yang sudah mereka pelajari. Lebih tepatnya, mereka percaya kepada nubuatan, mereka percaya kepada wahyu Allah, kepada firman Tuhan, yaitu bahwa akan datang seorang raja Yahudi, akan datang Mesias yang baru dilahirkan, dan di situ dikatakan mereka datang untuk menyembah Dia. Jadi lebih detail lagi, orang-orang Majus ini percaya pada wahyu ilahi, nubuatan-nubuatan, pernyataan yang Allah perlihatkan kepada mereka. Jadi untuk memahaminya, mari kita coba melihat sedikit lebih dalam tentang orang Majus ini. Sebenarnya siapa sih orang Majus ini? Yang dikatakan orang-orang yang memiliki hikmat, orang-orang yang pintar. Di dalam Matius ayatnya yang pasal 2 ayat yang pertama, di situ dijelaskan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi kalau saudara lihat di dalam teks ayat 1-2 ini, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa mereka sudah begitu diteguhkan keyakinan dengan apa yang mereka percayai. Mereka tidak datang ke Yerusalem bertanya, apakah berita ini benar? Apakah ini bukan mitos? Tetapi jelas sekali yang mereka tanyakan, dengan jelas di situ dikatakan mereka tanya di mana? Ya, di mana? Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Mereka langsung bertanya di mana, mereka hanya tanya lokasi, mereka bukan tanya benar enggak ya beritanya ya? Benar enggak ini nubuatan? Ini mitos enggak? Kenapa? Karena di situ dikatakan mereka itu hanya menanyakan di mana lokasinya, di mana tempat raja Yahudi. Jadi mereka sudah mendengar tentang nubuatan ini. Mereka sudah percaya ketika wahyu ilahi ini dinyatakan kepada mereka. Dan yang kedua, di situ diteguhkan lagi karena mereka sudah melihat bintangnya di timur. Jadi orang-orang Majus ini sudah diteguhkan karena mereka sudah melihat bintangnya di timur. Itu sebabnya dikatakan kami datang untuk menyembah Dia. Itu sebabnya dia sudah siap dengan bawa segala persembahan emas, ya, menyandan mur untuk menyembah. Artinya memang mereka sudah tahu bahwa raja orang Yahudi ini dilahirkan dan mereka datang untuk menyembah. Dan ini menunjukkan adanya satu iman, percaya mereka datang bukan hanya diteguhkan dengan bintangnya yang muncul, tetapi juga datang untuk menyembah. Jadi mereka bukan hanya sekedar percaya, tetapi mereka sudah melihat bukti-buktinya. Mereka sudah melihat tanda-tandanya. Dan ini mereka sudah dikonfirmasikan ya dengan tanda-tanda dan bukti apa yang mereka dengar. Bahkan dikatakan tanda-tanda dari atas langit, bintangnya.
Mereka percaya pada nubuatan ini, dan nubuatan ini tentunya ditulis dalam Bilangan 24 ayat 17. Di situ dikatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi memang di surat Bilangan ini sudah dinubuatkan bahwa akan datang bintang terbit dari Yakub. Walaupun orang-orang Yahudi menganggap ayat ini adalah Raja Daud. Makanya Bapak Ibu kalau suka melihat benderanya atau perhiasannya itu bintang Daud, ya, the Star of David, karena ada bintang dari Yakub, ini Daud. Tetapi kalau kita melihat secara eskatologi, pada puncaknya bahwa nanti akhirnya Yesuslah Sang Mesias ini, keturunan Daud, yang akan menjadi raja di tahta Daud selama-lamanya. Jadi bagaimana mereka tahu bahwa ada nubuatan ini? Jawabannya juga sederhana, saudara. Karena mereka belajar dari tulisan-tulisan sejarah. Mereka membaca dari tulisan-tulisan sejarah yang bahkan tertulis, yang menjadi bagian dari Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Daniel. Kalau saudara membaca dalam kitab Daniel pasal 2, ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babel menjadi budak, Daniel bersama ketiga temannya tokoh yang terkenal, Sadak, Mesak, Abednego, mereka menjadi budak di sana, tetapi Daniel ini mendapat perlakuan yang berbeda karena mendapat wahyu Allah. Karena pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendapat mimpi yang aneh, ya, dan mimpi ini membuat raja ini nggak bisa tidur, membuat raja ini khawatir, sehingga di situ dikatakan raja memanggil semua orang berilmu pada zaman itu, ya. Orang-orang ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Nah, para kasdim inilah yang disebut dengan orang-orang berhikmat, ya, orang-orang majus ini, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya raja ini. Tetapi yang menarik adalah raja tidak mau cerita mimpinya apa. Ya, bukan hanya untuk menjelaskan arti mimpinya, tetapi juga untuk mencoba mengetahui mimpinya itu apa. Sebab raja tidak mau dipermainkan oleh mereka. Kalau dikasih tahu mimpinya apa, mereka bisa merekayasa artinya sesuka hati mereka. Itu sebabnya raja dengan keras memberikan perintah, kalau sampai mereka tidak bisa menjelaskan mimpinya apa, ya, apa itu mimpinya dan artinya, maka dikatakan kepala-kepala mereka akan dipenggal dan rumah-rumah mereka akan dirubuhkan. Jadi ini benar-benar satu perintah yang keras. Mereka bukan hanya dibunuh tetapi mereka juga dimiskinkan, ya, segala hartanya. Tetapi kita tahu ceritanya, akhirnya termasuk salah satunya adalah Daniel yang akan menerima ancaman itu. Tetapi kita tahu bahwa kemudian Allah memberikan wahyunya kepada Daniel. Allah memberikan penyataan, penglihatan kepada Daniel pada waktu malam hari. Dan sehingga Daniel bisa bukan hanya menebak, mengatakan apa mimpi raja itu. Dan saudara membaca lanjut daripada cerita itu, benar-benar raja memuliakan Allahnya Israel. Tidak ada dewa-dewa, tidak ada sesembahan yang bisa mengetahui mimpi seseorang dan bahkan mengartikannya dengan tepat. Itu sebabnya di situ dikatakan Daniel bukan hanya dianugerahkan banyak harta, banyak hadiah, tetapi dikatakan dia menjadi kepala semua orang bijaksana berhikmat di negeri Babel. Jadi dia menjadi kepalanya. Itu sebabnya kemungkinan besar para ahli Alkitab mengatakan lewat pengaruh Daniel inilah mereka kemudian belajar tentang Allah Israel.
lewat pengaruh Daniel inilah mereka mulai mengerti tentang nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab suci mereka. Itu sebabnya orang Majus itu datang berasal dari kelompok orang-orang berhikmat pada zaman Daniel ini. 600 tahun sebelumnya. Di mana dari generasi ke generasi. Dengan kata lain lewat pengaruh Daniel inilah mereka mendengar dan mereka percaya tentang apa yang dinubuatkan. Jadi kalau kita melanjutkan dari kisahnya, bagaimana Matius melanjutkan, di situ dikatakan waktu mereka bertemu dengan Herodes, dan Herodes itu juga kaget, ya seluruh bangsanya Yerusalem juga kaget, karena kagetnya bukan karena tertarik, tetapi Raja Herodes itu raja yang sangat jahat, saudara. Dia membunuh istrinya sendiri, dia membunuh anak-anaknya sendiri, karena mereka menganggap keluarga ini mengancam kedudukannya sebagai raja. Itu sebabnya ketika mendengar ada raja orang Yahudi yang lahir, maka Raja Herodes ini juga ingin membunuh anak ini. Tetapi di situ dikatakan setelah Raja Herodes ini memberikan perintah kepada orang Majus itu untuk terus meneliti, kalau nanti ketemu kabarkan dia, dan untuk kembali sebab Herodes mau menyembah dia juga. Tentunya itu adalah akal-akalannya Herodes, ya, karena dia ingin membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang Majus ini, dan di situ dikatakan lagi, lihatlah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya once again. Jadi kata lihatlah ini sebenarnya penekanan. Sekali lagi, bintang yang mereka lihat di timur ini mendahului mereka. Dan bintang ini tiba berhenti di atas tempat anak itu berada. Jadi sekali lagi mereka diteguhkan oleh wahyu Allah, mereka diteguhkan oleh penyataan-penyataan Allah bahwa ada bintang yang dia lihat di timur, sekarang bintang itu bergerak maju menuntun mereka ke tempat anak itu dilahirkan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menuntun mereka dengan tiang api pada waktu malam hari dan tiang awan pada siang hari. Di mana petunjuk-petunjuk ini bukan hanya menuntun mereka kepada keselamatan, ya, kepada arah yang ditujukan, tetapi juga kepada keselamatan yang Allah sedang rencanakan. Jadi kalau kita lihat di sini Matius melanjutkan dengan mereka mendapatkan tanda-tanda lagi. Mereka dapat penglihatan lagi. Mereka dapat wahyu Allah lagi. Ya, sekali lagi. Dan kalau saudara baca lagi di dalam Matius 2 selanjutnya, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi sekarang bukan lagi bintang yang ada di atas, ketika bintang itu berhenti, sekarang mereka benar-benar diteguhkan, dikonfirmasikan dengan bintang Yakub, di mana mereka melihat anak ini. Dan disitulah mereka menyembah Yesus yang baru dilahirkan. Mereka memiliki peneguhan, mereka benar-benar memiliki keyakinan yang sudah terbukti. Ya, bukan hanya tanda-tanda di langit, tanda-tanda bintang, tetapi juga mereka melihat sendiri anak ini yang sudah dilahirkan ini. Jadi mereka bukan hanya sekedar percaya, saudara. Mereka punya keyakinan yang teguh. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu memang ada dua kata yang sering digunakan, ya. Yang satu believe, yang satu lagi trust. Di dalam penggunaan istilah teologi, ya, biasanya kata believe ini berbeda dengan kata trust. Trust itu memiliki makna yang lebih dalam. Makanya kalau saudara membaca Alkitab terjemahan New English Translation, hanya dua kata trust digunakan. Tetapi kata believe banyak sekali. Kata percaya itu bisa kita pakai untuk secara umum. Misalnya ketika saya berbicara dengan istri saya bilang, iya saya percaya. Walaupun saya nggak lihat buktinya, karena dia istri saya, nggak mungkin dia bohong kan, betul nggak? Misalnya kita bicara sama orang tua kita, dia memberi nasihat, arahan, oh ya kita percaya. Ya, orang tua nggak mungkin mencelakakan kita. Lebih kepada hubungan, oh saya percaya dia karena dia teman akrab saya, karena dia
itu saudara laki-laki saya. Karena dia adalah sepupu saya percaya. Tapi kalau trust itu berbeda. Trust itu percaya karena dia sudah melihat buktinya ada. Dia percaya karena sudah ada konfirmasi. Dia percaya diteguhkan karena ada tanda-tanda. Dia percaya karena ada bukti-bukti yang kuat sehingga mereka bertindak. Jadi apa yang mereka lakukan adalah bukti nyata daripada kepercayaan mereka yang sudah diteguhkan itu. Makanya tadi kita baca, karena diingatkan dalam mimpi. Sekali lagi Allah berbicara kepada mereka lewat mimpi, lewat tanda-tanda, lewat pewahyuan, lewat petunjuk. Semuanya itu. Sehingga mereka tidak kembali ke Herodes. Mereka pulang dengan jalan yang lain. Walaupun mereka tidak tahu jalan yang lain itu sebenarnya lebih panjang, lebih jauh atau tidak, lebih sulit, lebih sukar, mereka tidak tahu. Tapi yang jelas mereka taat, mereka percaya dan mereka taat. Jadi inilah sebenarnya yang kita ingin pelajari dari kisah orang Majus ini, saudara. Kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu yang namanya itu petunjuk-petunjuk. Kita perlu yang namanya arahan-arahan. Kita perlu yang namanya itu bimbingan-bimbingan, tuntunan. Kita perlu itu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang berbicara selalu kepada umatnya. Dia berbicara melalui wahyu ilahi. Dia berbicara lewat penyataan-penyataan. Dia berbicara kepada hamba-hambanya lewat mimpi-mimpi. Lewat penglihatan-penglihatannya. Khususnya pada zaman nabi-nabi. Khususnya pada zaman rasul-rasul. Jadi wahyu ilahi ini bukan hanya menuntun langkah mereka. Tetapi juga langkah-langkah yang menyelamatkan mereka. Seperti Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan. Allah tidak pernah menuntun secara diam-diam, secara rahasia. Selalu lewat tanda-tanda, lewat penyataan, mimpi-mimpi, penglihatan. Itu pada zaman dulu. Pada zaman dulu. Karena mereka tidak ada Alkitab seperti yang kita punya. Mereka tidak ada pewahyuan yang lengkap seperti apa yang ada pada kita. Mungkin kita juga perlu penyataan itu. Tapi mungkin tidak seperti nabi-nabi itu. Mungkin tidak seperti rasul-rasul itu. Artinya saudara tidak perlu nunggu mimpi baru saudara mengerti. Saudara tidak perlu menunggu penglihatan-penglihatan baru saudara mengerti. Karena sekarang kita sudah mendapatkan wahyu yang lengkap. Kita sudah mendapatkan tuntunan, arahan yang sudah lengkap. Tidak seperti nabi-nabi. Tidak seperti rasul-rasul. Makanya Yesus ketika dia melayani dia mengatakan sebenarnya dialah yang dicari-cari oleh nabi-nabi. Yang ditunggu-tunggu oleh nabi-nabi. Dan sekarang dia ada di sini. Dan ketika itulah rasul-rasulnya mencatat semua apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang dia ajarkan. Semua ada di sini. Jadi kalau saudara ingin benar-benar mengerti tuntunan Allah. Saudara ingin mengerti jalannya Allah, bimbingan Allah, gampang. Baca saja Alkitab, buka Alkitab, pelajari Alkitab, dan lakukan apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab sudah menjelaskan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuannya, tetapi jatuh ke dalam dosa. Allah sudah menceritakan bagaimana dia akan menyelamatkan manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan si ular. Keturunannya akan meremukkan kepala si ular dan keturunan ular akan meremukan tumitnya. Semua nubuatan itu kemudian dilaksanakan. Sampai kepada kitab Wahyu. Bahwa nanti dia akan datang menjadi hakim yang hidup dan yang mati. Semua sudah dicatat di sini. Apa yang akan dia lakukan. Itu sebabnya kita perlu memiliki semangat seperti orang Majus ini. Yang mencari tanda-tanda, yang mencari wahyu Allah. Yang mencari tuntunan ilahi, tapi nggak usah nunggu mimpi, nggak usah nunggu penglihatan, ya. Buka Alkitab dan baca dari Kejadian sampai Wahyu. Mau? Tebel begini.
Kayaknya nanti dululah gitu ya. Kayaknya dari Kejadian sampai Wahyu nggak kelar-kelar. Ya kita semua memerlukan saudara. Jadi kalau saudara ingin tahu segala sesuatu tentang Allah, semuanya ada di sini. Mulai dari bagaimana dia diciptakan, bagaimana dia menciptakan dan keberadaan dia sampai pada nanti dalam kekekalan. Itu sebabnya Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, Paulus mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang dinafasi oleh Allah. Jadi kata ilham ini dinafasi oleh Allah, theopneustos. Enggak ada istilah yang menggunakan istilah ini. Itu sebabnya firman kita dikatakan firman yang hidup. Firman yang bukan hanya memberikan kita kehidupan yang sejati, tapi juga menuntun kepada kehidupan yang kekal. Jadi di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan akan di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala sesuatu yang kita ingin tahu tentang Allah, apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia sedang lakukan, dan apa yang akan dia lakukan, semua sudah ada di dalam wahyu Allah ini. Makanya ini disebut wahyu khusus, bukan wahyu umum. Manusia melihat alam semesta ini, mereka mengenal adanya Allah karena Sang Pencipta alam semesta. Tapi kita mempunyai wahyu khusus, kita bisa mengenal Allah kita dengan baik dan benar lewat penyataan ilahi ini. Yang dicatat dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi apapun yang kita perlukan, sebenarnya yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Yang kita butuhkan adalah Alkitab kita. Jadi segala sesuatu yang kita perlu ketahui. Yang kita perlukan, kita baca, kita mengerti, dan kita lakukan seperti orang Majus itu. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Bahkan di firman yang lain mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Semua berbicara tentang firman. Jadi tahun 2023 ini tidak ada yang perlu ditakuti selama kita tahu arahannya. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita tahu petunjuk-petunjuknya. Sebab semua itu ada dalam kendali Allah. Semua itu ada di dalam kekuasaan Allah. Dia Allah yang maha tahu, dia yang menurunkan raja-raja, dia yang membangkitkan raja-raja. Dia bisa menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi dan sebagainya. Dan semua itu sudah tercatat dalam firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai ayat penutup saudara, kita mau membaca dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan disebut orang fasik. Kalau kita bukan orang fasik karena kita sudah mengenal jalan Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, kita sudah mendapat wahyu Allah, kita sudah mendapat tanda-tanda dari Allah. Kita sudah mendapat semua penglihatan-penglihatan dari Allah. Semua dicatat di sini dengan jelas. Apa yang sedang dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Semua tuntunan arahan bagaimana kita mencapainya semua ada di sini. Tinggal kita sekarang, mau enggak? Kalau kita benar-benar sudah diteguhkan bahwa ini adalah firman Allah, ini adalah wahyu Allah, ini adalah tuntunan Allah. Apalagi yang saudara perlu selain belajar, mengerti, dan melakukannya. Itulah Allah kita. Saudara akan melihat perbuatan yang ajaib, jalan-jalan yang ajaib yang mungkin saudara tidak pernah alami sebelumnya. Kita tidak perlu bertanya kepada orang-orang pintar yang lain.
Kita tidak perlu lagi tanya orang-orang berhikmat yang lain, sebab hikmat Allah sudah dicatat di sini semuanya sebagai petunjuk. 2023 ini Bapak Ibu, saya mengajak supaya kita semakin rajin lagi membuka Alkitab kita. Supaya kita semakin rajin lagi belajar Alkitab kita. Apapun yang saudara lakukan di dunia ini, sebenarnya semua ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang membuka tingkap-tingkap di langit, dia juga yang bisa menutup tingkap-tingkap di langit. Semuanya. Itu sebabnya kita akan semakin bijaksana, menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang berhikmat. Semakin kalau kita mengerti firman Tuhan ini. 2023, mari kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita lewat firman-Nya. Amin saudara? Mulai rajin belajar Alkitab. Baca Alkitab. Aminnya mulai kurang ya. Ya, jangan tunggu hari Minggu dengar khotbah, tapi setiap hari renungkan dan pahami. Maka saudara bukan hanya memiliki kekuatan untuk menjalani hidup ini, tapi juga jalan-jalan yang Tuhan berkati. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini kembali Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, dan menguatkan kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh menggantungkan hidup kami kepada firman-Mu, kepada pewahyuan-Mu. Sehingga kami benar-benar mengerti akan Engkau. Kami tidak lagi diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini dengan hikmat-hikmat manusia, tetapi biarlah kami berjalan di dalam jalan terang Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami ketika kami percaya dan taat. Kami serahkan seluruh hidup kami ini, keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita sembah dan puji namanya. Kita muliakan, tinggikan berdasarkan firman yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sebagai kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, amin Tuhan. Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertahan
Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sebab Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan untuk pasti. Ya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Freddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kita hari ini diajarkan untuk bagaimana mempunyai semangat untuk membaca Alkitab. Begitu Pak Freddy ya. Supaya kita dituntun oleh firman Tuhan. Saya rasa kita semua bisa. Ya. Karena pernah saya dengar seseorang baca sampai 75 kali dalam 10 tahun kalau nggak salah. Saya 4 kali dalam setahun pernah Pak. Jadi saya rasa kita semua bisa ya, pasti bisa. Karena itulah dasar iman kita harus tahu. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy, Tuhan pakai secara luar biasa dimanapun Tuhan percayakan. Khususnya juga di tempat ini Pak. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, selamat beribadah, dan mungkin saja ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya, kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama hadir. Ya, selamat datang. Ya, boleh salamin yang baru hadir, ya, yang baru datang, boleh yang di samping kiri kanan, boleh menyalami, ucapkan selamat datang. Kami sangat senang buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir. Dan kami menunggu di ibadah atau minggu depan dalam ibadah yang sama. Kalau memangnya belum punya tempat ibadah yang permanen, boleh datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan gereja Tuhan di tempat ini. Ya, untuk minggu depannya kita akan dilayani oleh Pastor Jimmy Setiawan. Beliau adalah adik dari adik dari Pak Didi Setiawan. Saya lupa jadinya. Beliau adalah seorang pengajar juga dan juga penginjil ya. Kita berdoa supaya minggu depan Tuhan akan pakai beliau dengan luar biasa. Apapun yang sudah dipersiapkan, kayaknya judulnya Haleluya nih. Ya. Judulnya Haleluya ya. Kita berdoa supaya dengan judul ini kita dapat sesuatu dari Tuhan. Oke, yang berikutnya kami menyambut anak-anak dari kita semua Bapak Ibu untuk tetap beribadah di lantai 5 Grace Kids kita dengan guru-guru yang luar biasa. Kita percaya Tuhan pakai mereka untuk anak-anak kita di lantai 5. Yang berikutnya jangan lupa Bapak Ibu untuk yang punya kendaraan tiket jangan lupa di stempel, karena kalau tidak dicap nanti akan berbayar ya, supaya gratis harus dicap. Dan yang berikutnya kita akan memulai komsel kita di rumah keluarga Pak Ali dan Bu Bimi. Biasanya hari Rebo, tapi kita akan pindahkan ke hari Kamis. Khusus saja untuk hari itu karena ada hari spesial di keluarga Pak Ali ya. Ya kita tepuk tangan dulu dong ya. Boleh datang siapa saja kalau punya waktu. Kita akan mulai di jam 6 ya, apa jam 7, setengah 7 ya. Karena kita ada biasa kita perjamuan kasih dulu baru kita mulai ya. Oke, itu saja. Mari kita siapkan berkat yang sudah kita siapkan, berapapun itu jumlahnya, kita mau persiapkan ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu buat berkat Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bahwa firman hari ini begitu luar biasa kepada kami, mengingatkan kami bagaimana Engkau menuntun para orang Majus dengan bintang-Mu Tuhan, dengan tanda-tanda-Mu. Kami juga mau dituntun oleh Tuhan dengan segala sesuatu lewat firman-Mu Tuhan. Hidup kami mau dituntun, mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pakai Pak Freddy dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani, khususnya di tempat ini, biar hikmat melipat lebih lagi berikan kepada Pak Freddy dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersiapkan juga persembahan yang kami akan berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati, kami memberkatinya juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
memberi dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, sebab dialah Allah sungguh teramat baik. Amin. Hey. Mari jemaat terkasih, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Mari jemaat dengan penuh sukacita nyatakan dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Katakan, dia menyediakan yang ku perlukan. Katakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dengan penuh sukacita jemaat yang dikasih, kasih setianya tak pernah berubah. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dengan penuh sukacita lebih lagi. Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat para jemaat yang baru di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita dan boleh tertanam di sini ya kalau mau. Harus malah Ibu ya, harusnya. Dan juga terima kasih kepada para imam pemuji dan imam musik. Terima kasih telah mengantarkan para jemaat untuk melembutkan hatinya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, mari kita akan menutup ibadah kita ini. Saya akan menutup dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Anak-anak-Mu telah dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menghidupkan kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami. Firman-Mu lah yang akan membawa kami pada kebenaran demi kebenaran hidup. Dan kami akan berhasil di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Baik saudara-saudara, mari bangkit berdiri, arahkan pikiran dan hatimu, inilah dia berkat dan pengutusan kepadamu. Allah Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal sebagai kasih yang begitu besar bagi dunia ini, yaitu Tuhanmu Yesus Kristus yang telah mati karena mengasihimu, kemudian bangkit dan naik ke surga menjadi raja atasmu, dan kemudian yang mencurahkan Roh Kudus bagimu yang penuh dengan kuasa memateraikanmu. Maka saudara-saudara, engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia, engkau adalah berkat bagi dunia. Maka pulanglah, kasihilah sesama manusia. Biar kasih-Mu terpancar dan banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulanglah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami menerima berkat ini. Haleluya, amin. Amin, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Demikianlah ibadah kita bagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.